waktu dipijitin itu tiba-tiba itu Pak Hendro itu ngajak berhubungan badan mas sama Bu Nani. Loh Pak katanya nggak enak badan kok ngajak begituan gitu kan. Bapak kok tiap hari Selasa nggak enak badan, di dalam hati Bu Nani mas ya. Akhirnya Bu pengen begituan gitu kan, pengen berhubungan badan lagi gitu kan. Duh kan semalam udah Pak gitu kan, padahal semalamnya mereka udah berhubungan badan sama Pak Hendro yang asli kan. Iya ingin lagi gitu, tapi aspirasinya lagi-lagi datar mas. Bentar mas ya, itu selama 2 jam itu apa enggak? Itunya panas ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua, terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi kemarin ada kiriman dari Bu Nani, jadi ceritanya ini ingin kami waktukan untuk bercerita. Jadi Bu Nani ini asalnya dari kota Malang di tahun 2017 tersebut. Kebetulan Bu Nani, suami dari Bu Nani ini dipindah tugaskan kerjanya itu di daerah kota Makassar. Jadi di salah satu kota tersebut Bu Nani ini dan suaminya itu ada gangguan mistis di salah satu mesnya saya. Jadi Bu Nani ini pernah melakukan hubungan badan dengan genderuwo, dan bagaimana kisah lengkapnya jadi biar diceritakan sama Mas Yudi ya. Kita sapa dulu nih. Apa kabar Mas Yudi? Ya baik Mas Adi. Nah ini Bu Nani ini di ceritanya tersebut itu pernah melakukan hubungan sama genderuwo nih Mas. Gimana tuh ceritanya tuh? Udah ngobrol-ngobrol panjang pastinya ya. Ya kalau menurut ceritanya Bu Nani kemarin ya pertama Bu Nani ini ingin berbagi kisah mas ya, supaya jadi pembelajaran buat kita semua lewat lensa misteri ini kan. Nah kebetulan Bu Nani ini pergi ke Makassar itu buat menemani suaminya mas. Suaminya itu yang awalnya itu kerja di wilayah Pasuruan, karena buka cabang baru pabrik di wilayah Makassar, akhirnya dia dipindah tugaskan di sana selama sekitar 3 bulan mas, buat men-trial atau mengajari karyawan-karyawan baru yang belum bisa gitu kan. Nah karena mereka belum punya anak, akhirnya Bu Nani ini ikut suaminya mas ke Makassar. Di sana juga disediakan salah satu kontrakan rumah lah, yang jaraknya lumayan dekat dengan perusahaannya atau pabriknya itu. Nah rumahnya tersebut lumayan angker mas. Kalau menurut warga di sana rumahnya itu banyak penghuninya mas. Nah di sana Bu Nani terkena gangguan gaib lah, terutama dari sosok genderuwo gitu mas. Memangnya Mas itu sebelumnya itu enggak ada yang memberitahu atau gimana tuh kalau angker gitu Mas? Kata Bu Nani gimana tuh? Kalau namanya pabrik mas ya, kalau namanya pabrik pasti kan nggak begitu memperdulikan karyawan mas. Yang penting ada tempat yang murah disewa udah gitu aja. Nggak peduli itu angker, nggak peduli itu kayak mistis, nggak peduli mas. Yang penting kalau pabrik mas, kalau cari tempat-tempat kan cari yang murah, biar pengeluarannya itu nggak terlalu banyak lah. Nah sedangkan dari sisi Bu Nani dan suaminya Pak Hendro, namanya suaminya kan Pak Hendro mas ya, di sisi Pak Hendro kan juga nurut saja, dikasih tempat tinggal yang murah, nggak usah ngontrak ya ditinggalin saja daripada harus ngontrak lagi mas ya. Keluar uang lagi, lebih baik ikut pabrik aja, disewakan salah satu kontrakan rumah ya ditinggalin saja tanpa tahu bahwa tempat tersebut angker. Oke Mas Yudi, tahan dulu Mas Yudi ya. Bagi sobat semua yang penasaran bagaimana kisah Bu Nani ini yang disetubui sama genderuwo, tonton sampai akhirnya sobat biar nggak salah paham. Jadi bagi sobat semua yang bagikan kisahnya di studio kami, bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sobat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nani telah membagikan kisahnya. Kurang lebihnya cerita ini bila ada kesalahan kami mohon maaf. Jadi mari kita mulai.
Ya, awal kisahnya itu sekitar tahun 2017 mas. Kala itu suami dari Bu Nani atau Pak Hendro itu dapat tugas ke wilayah Makassar mas. Perlu digarisbawahi bahwasanya Pak Hendro ini salah satu petinggi di perusahaan air mineral lah, air minum kemasan. Nah, karena pabriknya yang tempat kerjanya Pak Hendro ini buka cabang di wilayah Makassar, dan Pak Hendro ini juga bisa dikatakan kayak kepala produksi lah. Ya, akhirnya dia disuruh dipindah tugaskan ke wilayah sana selama 3 bulan mas. Di situ untuk mengajari karyawan-karyawan baru dan bisa ngasih tahu bagaimana cara kerjanya mesin tersebut dan cara pengoperasiannya mas. Nah, karena emang ini udah tugas dari pabrik, mau nggak mau Pak Hendro ini juga harus menerima mas. Meskipun dia juga nggak mau kalau harus kerja jauh-jauh ke sana, tapi ya berhubung ini tugas dan kalau nggak mau konsekuensinya kan harus dipecat mas. Cari kerja juga susah dan Pak Hendro juga jadi dikatakan udah punya nama lah. Jadi dia terima saja. Pas di tahun 2017 sekitar bulan Maret mas, Pak Hendro akhirnya pergi ke wilayah Makassar. Di situ Pak Hendro dikasih satu kontrakan, kalau mungkin satu mes lah, tapi kalau dibilang mes ya lumayan besar mas, satu kontrakan ini. Ada rumah dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi, bahkan ada dapurnya juga mas. Itu kontrakannya di dekat-dekat pabriknya itu mas. Nah, tanpa pikir panjang Pak Hendro ya mau saja, daripada nanti harus ngontrak sendiri, harus ngekos, kan keluar uang lagi mas. Akhirnya Pak Hendro tinggal di sana. Nah, karena mereka berdua itu belum dikaruniai anak mas ya, akhirnya istrinya Pak Hendro yang nggak mau jauh dari suami tercintanya mas, ikut mas waktu itu mas. Jadi Pak Hendro ini ngajak istrinya buat ke Makassar mas, buat nemanin lah di sana, buat ngancani itu mas. Setelah 1 minggu tinggal di sana mas, ya namanya orang baru mas ya, namanya orang baru pasti kan ya salam-salam ke tetangga, menyapa tetangga gitu mas. Kebetulan di sana ya wilayahnya, rumahnya agak jarang mas. Di wilayah sana waktu itu pabrik kan ya masih sedikit dan rumahnya itu belum begitu ramai mas. Cuman ada sekitar 6 atau 7 rumah gitu mas di sana. Ada lagi yang beda gang, di itu mulai ramai mas. Tapi di wilayah mesnya Bu Nani dan Pak Hendro ini cuma ada sekitar 6 rumah lah, 6-7 rumah aja. Di itu ada warga asli Makassar lah. Nah itu Pak Bone ya basa-basi lah, nyapa tetangganya gitu, Bu selamat pagi gitu kan. Oh iya Bu, ibunya tinggal di mana gitu kan, kata tetangganya. Itu saya tinggal di situ, yang dekat pabrik air mineral itu gitu kan. Oh iya Bu, saya tinggal di sana, soalnya itu mes dikasih sama perusahaan. Saya aslinya itu dari Jawa Timur itu kan. Di sini ikut suami saya, soalnya ada tugas suruh ngajarin anak-anak baru gitu kan. Nah tetangganya ini kayak kaget gitu mas. Loh Bu, emangnya Ibu berani tinggal di sana? Loh emangnya kenapa gitu kan? Ya berani saja Bu itu kan. Soalnya ya rumah yang Ibu tinggal itu kalau di sini terkenal agak angker Bu. Banyak kayak menurut warga sini ya banyak penampakan lah di sana. Nah Bu Nani ini mulai yang awalnya itu biasa-biasa saja mas, nggak ada pikiran negatif karena dengar ceritanya dari tetangga. Akhirnya Bu Nani ini punya kayak
perspektif negatif lah. Waduh, ternyata saya dikasih rumah angker gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita lah, cerita-cerita sama tetangganya tadi. Nah akhirnya setelah Bu Nani pulang, sorenya kan suaminya juga pulang kerja suaminya sekitar jam 4 jam 5 lah. Bu Nani cerita sama suaminya, Pak, kata tetangga kita rumah mes kontrakan yang kita tinggali ini katanya angker gitu. Angker gimana sih Bu? Nggak ada apa-apa gini kok gitu kata suaminya. Emangnya Ibu pernah lihat penampakan, lihat hal-hal aneh gitu Pak? Ya enggak sih Pak, nggak pernah lihat kayak gitu. Ya udah, nggak ada apa-apa berarti. Yang penting kita kesini kan nggak macem-macem kata suaminya Pak Hendro. Yang penting kita kan kesini nggak macem-macem kan. Kita di sini cuma niat bekerja, niat cari rezeki yang halal. Gitu aja. Kalau kita mikirnya aneh-aneh, jadi nanti takutnya membawa energi negatif ke sini. Yang penting kita nggak aneh-aneh lah, sewajarnya saja gitu Pak. Oh iya Pak, kalau gitu mungkin Bapak bener. Mungkin karena warga sini aja yang mikirnya aneh-aneh gitu kan. Selang 2 minggu Mas, baru kejadian aneh itu kayak terjadi Mas. Jadi waktu Bu Nani itu kalau sendirian kan suaminya itu berangkatnya itu jam 7, pulangnya jam 4. Setelah 2 minggu Bu Nani tinggal di sana, waktu masak, tiba-tiba itu kayak ada sekelebat bayangan itu Mas, kayak seret. Jadi itu Bu Nani kayak apa ya tadi? Paling cuma kucing gitu kan, atau mungkin emang bayangan kendaraan lewat gitu kayak bayang hitam. Besoknya gitu lagi Mas, pas mandi kan kamar mandinya ada cermin kecil gitu kan. Ada cermin kecil, waktu itu Bu Nani itu kayak keramas. Waktu keramas kan otomatis mata terpejam kan Mas ya. Waktu keramas terpejam kita mungkin tahu kena sampo lah. Waktu terpejam itu Bu Nani itu kayak di belakangnya kayak merasakan ada sosok besar gitu Mas. Nah dia itu kayak merasa Bu Nani, tapi nggak berani buka mata, takut. Tapi kayak merasakan di belakangnya itu kayak ada sosok besar gitu Mas. Nah tanpa pikir panjang langsung disiram Mas. Ya mungkin pertama juga buat ngilangin sampo, yang kedua biar nyiram yang belakang ini apa, mungkin entah itu pakai atau entah itu apa, biar pergi terus Mas. Ya masih berpikir positif waktu itu Mas. Pas disiram, pas melek, emang nggak ada apa-apa Mas. Olah itu nggak ada apa-apa. Oh ya mungkin perasaan saya saja yang terlalu parno gitu kan, masih gara-gara cerita-cerita kemarin gitu kan. Nah akhirnya di minggu keempat, sekitar 1 bulan tinggal di sana, di hari Selasa waktu itu Mas, hari Selasa. Suaminya Bu Nani seperti biasa Mas, kan berangkat kerja. Nah, tiba-tiba jam 8 itu pulang. Di situ Bu Nani kayak curiga, loh Pak, baru berangkat kok sudah pulang gitu kan. Iya Bu, gak enak badan gitu kata suaminya. Tapi ekspresi mukanya itu kayak datar, kayak apa ya, aneh, kayak seperti biasanya, kayak datar. Terus izin gitu kan kata Bu Naninya. Enggak, paling pulang sebentar mau minta pijitin, habis ini mau berangkat lagi gitu kan. Loh emang nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, cuman gitu aja. Tapi ekspresinya tuh nggak datar. Ya udah sini Ibu pijitin gitu kan. Akhirnya Pak Hendro minta pijitin sama Bu Nani. Nah waktu dipijitin itu tiba-tiba itu Pak Hendro itu ngajak berhubungan badan Mas sama Bu Nani. Loh Pak, katanya nggak enak badan kok ngajak begituan gitu kan, biar cepat sembuh gitu kata Pak Hendro gitu. Nah akhirnya pagi itu sekitar jam 8 itu mereka berhubungan badan Mas. Pak Hendro yang Bu Nani berhubungan badan. Entah kenapa
Ya dirasakan Bu Nani ini kayak berbeda. Suaminya itu biasanya kalau cuman 30 menit 40 menit itu udah selesai. Ini sampai jam 10 mas, sampai 2 jam. Aneh mas. Padahal kan kondisinya penuturannya Pak Hendro kan katakan gak enak badan. Kalau gak enak badan gak mungkin sampai selama itu mas ya. Setelah 2 jam itu keluar, ya sudah mencapai puncak lah setelah berhubungan badan itu. Nah Bu Nani ini mau pergi ke kamar mandi. Ya buat bersih-bersih lah, mau mandi kan. Nah setelah keluar dari kamar mandi, dia membuka membuka pintu kamar. Nah suaminya udah nggak ada, Pak Hendro tadi udah nggak ada mas. Nah dipikir hati Bu Nani, masa tadi bapak langsung pergi ke pabrik ya gitu, kok nggak pamitan gitu kan. Nah tanpa pikir panjang ya Bu Nani mungkin berpikir positif saja mas. Mungkin ya emang suaminya buru-buru berangkat kerja karena udah hampir 2 jam di rumah kan, izinnya mungkin cuma beberapa menit gitu kan. Hingga sore harinya suaminya Bu Nani pulang, seperti biasa jam 4 kan pulang. Gimana Pak udah baikan gitu kan Bu Nani. Baikan gimana Bu gitu kan. Loh tadi bapak katanya nggak enak badan terus pulang gitu kan. Tuh apa dari tadi di pabrik nggak pulang kok. Lah terus siapa tadi yang pulang Pak gitu kan Bu Nani tanya-tanya kan. Wah halusinasi ibu aja mungkin gitu kan. Tapi di sisi lain Bu Nani ini kayak kalau halusinasi nggak mungkin saya tadi berhubungan badan gitu kan. Tapi nggak berani cerita sama suaminya itu mas, nggak berani cerita. Oh ya udah Pak mungkin emang halusinasi saya saja karena terlalu capek di bersih-bersih rumah itu kan, dialihkan gitu sama Bu Naninya. Nah setelah seminggu kemudian mas, hari Selasa lagi waktu Pak Hendro ini mau berangkat kerja jam 7, jam 8 lagi mas, ada yang ketok-ketok lagi. Bu gitu, loh kok bapak pulang lagi gitu kan. Iya Bu gak enak badan. Nah alasannya sama mas. Laki-laki alasannya sama. Bapak kok tiap hari Selasa gak enak badan. Di dalam hati Bu Nani mas ya. Akhirnya Bu pengen begituan gitu kan, pengen berhubungan badan lagi gitu kan. Tuh kan semalam udah Pak gitu kan. Padahal semalamnya mereka udah berhubungan badan sama Pak Hendro yang asli kan. Iya ingin lagi gitu, tapi aspirasinya lagi-lagi datar mas. Ya karena Bu Nani ini emang nurut mas ya, nurut sama suami. Akhirnya mereka hubungan pada lagi mas, beda sama yang semalam. Semalam itu normalnya itu ya 30 menit sampai 40 menit itu udah mencapai klimaks lah. Kalau pagi ini lagi-lagi 2 jam mas. Terus waktu selesai Bu Nani berpikir lagi, kenapa ya suami saya ini kalau pagi kok seperkasa ini sampai 2 jam nggak keluar gitu kan. Akhirnya Bu Nani lagi-lagi mandi. Setelah mandi dia buka kamar lagi-lagi nggak ada mas. Lagi-lagi itu Pak Hendro nggak ada. Bapak ini kenapa ya kok setiap kali habis berhubungan kok hilang gitu kan. Itu belum menaruh curiga Bu Nani itu, padahal udah 2 kali kejadian. Bentar mas ya, itu selama 2 jam itu apa enggak itunya panas ya mas? Kalau masalah itu yang saya nggak tahu mas ya, mungkin saking nikmatnya mungkin mas ya, saya nggak tahu. Di situ Bu Nani juga merasa mas, nggak seperti biasanya sangat perkasa sekali 2 jam loh mas. Bayangkan 2 jam itu mas. Nah itu sorenya lagi-lagi pertanyaannya sama dilontarkan sama Bu Nani ke suaminya itu mas. Bapak tadi kok pulang lagi, kok berangkat lagi kok nggak pamitan gitu. Ibu ini ngomong apa sih gitu kan kayak Pak Hendro. Tadi pagi bapak berangkat ya Ibu Salim berangkat jam 7 seperti biasa gitu kan. Terus bapak pulang lagi kan jam 8. Ya mana boleh Bu, udah berangkat kerja mana boleh pulang gitu kata Pak Hendro. Di situ berarti malah semakin kayak hatinya deg-degan gitu mas, kayak takut gitu mas. Terus tadi siapa 2 kali berturut-turut minta jatah, jangan-jangan
tetangga saya gitu, masih berpikir kayak gitu. Nggak berpikir kalau itu hal gaib mas, saya belum berpikir seperti itu. Pas hari Selasa minggu depannya mas, minggu depannya lagi-lagi tiap hari Selasa itu mas, Pak Hendro berangkat kerja, tiba-tiba ada yang dodok jam 8 pagi. Tapi di situ Bunda ini mulai curiga, siapa ini? Diintip mas, diintip. Loh, tapi kok ada bapak? Dibukakan lagi. Bapak kok tiap Selasa pulang lagi sih pak, gitu kan? Katanya nggak boleh izin, kok sekarang masih pulang lagi gitu? Iya pulang lagi kepengen gitu, dengan ekspresi yang datar. Ya udah pak, tunggu di kamar, ibu mau bersih-bersih dulu gitu. Nah waktu bilang gitu, tapi Bunda ini punya apa ya? Udah curiga mas. Dia telepon ke nomornya suaminya, ditelepon, ada curiga. Halo, assalamualaikum, itu kan, diangkat. Ada apa bu, gitu kan? Bapak di mana? Oh bapak ya kerja di pabrik. Bapak nggak pulang, gitu kan? Pulang di mana sih bu? Bapak baru berangkat kerja, gue suruh pulang gitu kan? Nah, pas ngangkat telepon itu mas, tangannya Bunda ini udah gemeter mas. Jadi bapak ada di pabrik gitu kan? Oh iya bu, emangnya kenapa? Lalu pak refleks mas, Bunda ini noleh ke arah kamar. Pas noleh gini mas, ternyata itu yang di kamar mas, duduk di tepi ranjang itu ada sosok hitam besar, kayak bulunya itu apa ya, lebat itu mas, sambil menyeringai. Kamu sudah tahu sekarang gitu katanya mas. Di situ Bunda langsung menjerit mas, tolong gitu kan, teleponnya kan masih nyala aja, tolong gitu, langsung semaput apa ya, ngeblak ini, semaput mas, pingsan. Nah di ujung sana suaminya kan dengar teriakannya istrinya mas ya. Nah Pak Hendro kayak panik ya mas, waduh saya kenapa ini, kok teriak-teriak gitu kan. Tanpa pikir panjang Pak Hendro pulang ke rumah buat itu mas, kayak lihat istrinya mas. Di situ Pak Hendro udah nemuin istrinya itu pingsan. Dibopong lah ke kamar, disadar-sadarkan, dikasih minyak kayu putih gitu mas. Bu bangun gitu kan. Setelah 1 jam akhirnya Bunda ini bangun. Pas bangun lihat Pak Hendro langsung ketakutan mas. Lihat suaminya ketakutan, bukan langsung kayak seneng langsung meluk gitu, enggak, langsung ketakutan. Kamu pergi gitu, sambil didorong gitu. Bu kenapa, istighfar, ini aku suamimu gitu kan. Kalau pas soleh itu mungkin udah agak mendingan mas ya. Mungkinnya mulai sadar, akhirnya menangis mas. Cerita sama Pak Hendro. Itu pak, aku tadi itu waktu bapak kerja itu tiba-tiba itu kayak ada yang datang lagi, wajahnya itu mirip dengan bapak gitu kan, persis, selalu minta berhubungan badan itu kan. Nah terus saya telepon bapak, ternyata bapak ada di pabrik. Pas saya toleh, ternyata ada genderuwo, ternyata di sana ada sosok genderuwo gitu kan. Makanya saya teriak, terus saya pingsan itu pak gitu kan. Sudah bu nggak apa-apa. Nah di situ Bunda ini cuma cerita waktu itu saja, nggak cerita yang kemarin tuh mas, yang 2 kali sebelumnya yang melayani genderuwo itu nggak cerita. Mungkin takut suaminya marah. Di sana ceritanya cuman gak sampai melayani mas ya. Itu yang terakhir itu kan. Nah di situ mulai kejadian itu, Bunda ini sering kayak teror mas, kayak sering apa ya, lihat bayang-bayang hitam. Itu tambah sering mas. Bahkan Bunda ini sering bermimpi sama genderuwo tersebut. Nah di mimpi tersebut Bunda ini kayak disuruh melayani lagi gitu loh mas, kayak ketagihan itu genderuwonya itu. Nah di situ Bunda ini cerita sama suaminya mas, Pak, semenjak kejadian kemarin aku sering diganggu pak, apalagi kalau bapak kerja, saya sendirian itu sering diganggu.
kayak sering lihat bayangan hitam, kayak sering-sering bermimpi hal-hal aneh, bermimpi genderuwo gitu kan. Begini aja Bu, kita cari orang pintar saja di wilayah sini gitu. Kemana Pak? Ya besok saya tanya-tanya dulu ke karyawan gitu Pak. Nah setelah 2 hari Mas, akhirnya Pak Hendro mendapatkan apa ya, nama salah satu tempat paranormal atau dukun. Di situ yang katanya bisa mengobati hal-hal gaib lah, hal-hal spiritual. Nah di situ Bu Nani diajak sama suaminya, Bu Nani ya suaminya ke sana Mas buat berobat. Ya berobat. Sebenarnya Bu Nani cuma dikasih kayak kayak baca-bacaan sama dikasih jimat. Itu buat mengusir katanya. Tapi kamu harus saya bersihkan, kata dukunnya gitu. Kamu harus mandi di belakang sana pakai bunga 7 rupa. Setelah mandi itu masih sama suaminya Mas. Mandi pakai kemben aja. Terus duduk di kayak ada amben dipan Ya, tempat kamar. Ya kayak kasur gitu. Nah, itu suruh berbaring, lalu sebenarnya dibaca-bacakan mantra. Itu di depan suaminya Mas, suaminya ikut baca-bacakan mantra buat mengusir genderuwo tadi biar enggak ngikutin lah gitu kan. Setelah itu pulang. Tapi anehnya Mas, bukan tambah menghilang, tapi genderuwonya kayak semakin menampakkan diri lah. Yang dulunya itu cuma sekelebat bayangan hitam terus lewat mimpi. Tapi semenjak Bu Nani ini ke paranormal tersebut, itu kayak lebih menampakkan diri. Pernah suatu hari Bu Nani waktu masak, sehari setelah berobat ke dukun tadi, itu malah ada kan masak di sini ada wajannya Mas ya. Wajan itu kayak stainless. Itu ada wajannya itu kayak ada bayi genderuwo di belakang Mas. Di belakang punya ada genderuwonya. Wah itu pun langsung lari keluar rumah Mas. Saking takutnya itu. Dari yang hal-hal cuma sekelebat, gara-gara berobat ke dukun itu malah kayak lebih terornya itu lebih nyata lagi tuh Mas. Nah, akhirnya Bu Nani cerita ke suaminya Mas. Pak, gimana ini setelah berobat kok tambah terornya ini kok tambah menjadi-jadi gitu loh. Nah di situ Pak Hendro berpikir lagi gimana ini. Akhirnya salah satu bawahannya Pak Hendro itu lihat Pak Hendro ngelamun. Kenapa Pak? Itu Mas, istri saya itu kayak sering diikuti genderuwo gitu loh. Gini aja Pak, barangkali cocok, barangkali bisa membantu. Ajak istri Bapak ke rumah saya. Nah kebetulan karyawannya ini, orang tuanya dari karyawan ini ya bisa dikatakan kiai lah, atau orang yang mengerti hal-hal begitu, tapi lebih ke putih, kiai lah, ke ustadz gitu kan. Barangkali kalau Bapak mau bawa istri Bapak ke rumah saya, kebetulan orang tua saya bisa mengerti sedikit-sedikit kayak gitu kan. Oh iya Mas, rumahnya Masnya di mana gitu kata Pak Hendro kan. Ini Pak dikasih tahu alamatnya. Besoknya setelah 2 hari Pak Hendro ini izin dari pabrik buat ngantar istrinya ke rumahnya bawahannya tadi kan. Nah setelah nyampe di sana diketok assalamualaikum gitu kan. Oh iya masuk lah. Baru dibuka itu kayak orang tuanya dari karyawan Mas Hendro tadi, biar dikatakan Pak Kiai lah ya. Pak Kiai udah kayak kaget Mas, saya terkejut itu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Kenapa Pak gitu kata-kata Pak Hendro. Kenapa Pak kok baru lihat kami istighfar gitu kan. Enggak, ini istri kamu gitu kan. Iya istri saya. Kenapa? Kasihan istri kamu ini diikutin genderuwo, diikutin sosok hitam gitu kan. Loh Bapak
bisa lihat gitu kan, kata Pak Endronya. Iya, itu ngikutin di belakang istri kamu gitu kan. Bisa tolong usir Pak. Masuk dulu gitu kan. Masuk. Nah, setelah mereka masuk, cerita Mas, gimana awalnya tuh, gimana kok sampai diikutin kayak gitu. Nah, kejadian pertama itu Pak, waktu saya mandi, saya merasakan sosok hitam di belakang saya. Pas saya toleh itu nggak ada apa-apa Pak. Terus gitu kan, kata Bunda terus, tapi nggak mau lanjutkan. Itu diam lama. Terus gimana Mbak, gitu kata Pak Kiai. Saya malu Pak. Nggak apa-apa, kamu cerita saja, pasti suamimu nanti, kamu takut suamimu marah kan, gitu kan. Iya, saya takut suamiku marah gitu kan. Terus si Pak Kiai ngomong sama suaminya, Pak, ini kan musibah, istri Anda juga sebenarnya nggak mau ini terjadi, dan sebelum istri Anda nanti bercerita, saya minta tolong nanti kalau waktu istri Anda cerita semuanya, Bapak jangan marah, gitu kan. Ini demi kesembuhan istri Anda, gitu kan. Iya Pak Kiai, nggak marah, silakan lanjutkan ceritanya Bu, gitu kan. Pak Kiai. Terus Pak, waktu itu hari Selasa, suami saya itu kerja jam 8 itu pulang lagi, minta jatah, minta berhubungan badan. Saya melayani, saya sebagai istri, saya melayaninya gitu kan. Nah, setelah selesai tiba-tiba suami saya hilang. Itu terjadi 2 kali. Pas ketiga kalinya saya telepon suami saya, ternyata di pabrik. Pas saya tahu ternyata sosok genderuwo. Nah, gitu Pak ceritanya. Nah, kata Pak Kiai ini Mas ya. Nah, itu sebenarnya itu memang genderuwo, sosok yang menyerupai suamimu yang pulang lagi itu sebenarnya itu genderuwo. Genderuwo itu suka sekali sama kamu. Soalnya kamu itu, kalau menurut adat Jawa, sini kan Makassar ya, kalau menurut Jawa, kamu itu mempunyai darah yang wangi gitu kan. Darah kamu wangi, disukai banyak hal-hal mistis itu, banyak yang suka sama kamu gitu kan. Terus gimana? Nggak apa-apa. Kalau menurut saya lebih baik ya kamu sholatnya itu ditingkatkan lagi. Kamu masih sholatnya ya sering lupa kan gitu kan. Iya Pak Yai, saya sholatnya juga sering lupa. Terus Pak Yai, kata Pak Endro ini kan, kemarin saya sampai saya pernah mencoba berobat ke salah satu dukun. Saya dikasih ini, tapi bukannya tambah sembuh, dikasih jimat aja Mas, dikasih ini, dikasih jimat. Bukannya tambah sembuh, ternyata teror malah menjadi-jadi gitu kan. Pak Yai langsung menghela nafas kan. Asal kamu tahu, jimat ini bukan penangkal, tapi ini malah mendatangkan. Sampai kok bisa ya? Nah, ternyata jimat ini digunakan apabila nanti yang memiliki jimat tersebut bisa dikatakan menumbalkan yang memakai jimat tersebut buat genderuwo. Nanti genderuwo ini bisa ngasih kekayaan atau kesaktian yang ke Mbah Dukun tadi Mas. Emang agak ribet, tapi emang begitu caranya. Contohnya, sampean pakai jimat, nanti mengundang hal-hal negatif datang. Bahkan cekelane dukun pegangannya dukunnya tadi di jimat tersebut ada buat menyerap energi pemilik jimat tersebut, energi kehidupan lah. Nanti kalau pemilik jimat ini sampai meninggal, jadi katanya jadi tumbal gitu Mas. Tapi dukunnya tadi nggak menerangkan ya? Enggak, dia cuman dukunnya itu beriman pura-pura mengobati, padahal itu mau menumbalkan. Cara berdukunnya tahu ini orang jauh, kalau meninggal di sini pun nggak ada yang tahu. Akhirnya disuruh Pak Kiai ini jimatnya tersebut dibakar saja, biar nggak menimbulkan musibah-musibah berikutnya, masih dibakar, dimusnahkan saja. Nah, terus akhirnya disuruh Pak Kiai ini cuman itu aja ya, buat
sholatnya itu ditingkatkan. Kalau ini agak apa ya, kalau di rumah meskipun sendirian jangan pakai pakaian terlalu terbuka. Meskipun di rumah sendirian mas, takutnya dilihat barang-barang gaib gitu mereka tertarik dengan kita. Nah kebetulan Bu Nani ini kalau di rumah ya pakai pakaian yang minim sekali kalau di rumah mas. Meskipun di rumah sendiri mas ya lumayan pakai tertutup lah, minimal pakai daster yang tertutup buat sampai segini atau pakai lengan segini. Nah Bu Nani ini biasanya kan di rumah cuma kadang pakai BH atau pakai celana dalam saja gitu loh. Jadi hal-hal gaib itu yang melihat kayak gitu genderuwo, melihat kayak gitu pun bisa tertarik mas. Gitu kata Pak Kiai. Terus kata suaminya gimana? Apa pernah ini ya dihantui atau apa gitu mas? Kalau suaminya Bu Nani nggak pernah mas, normal saja. Yang sering dihantui itu Bu Naninya itu mas. Nah setelah dari wajangan dari Pak Kiai ya Bu Nani ini yang mulai sholatnya ditingkatkan lagi, tapi nggak mau tinggal di mes itu mas. Jadi Bu Nani ini minta sama Pak Hendro buat cari kontrakan meskipun kecil nggak apa-apa, yang penting nggak di situ gitu loh mas. Ya akhirnya mereka pindah ke kontrakan yang mungkin cuma 1 kamar itu mah, yang kecil yang murah daripada yang besar tapi banyak dihantui genderuwo itu mas. Jadi takut mas. Ya setelah 3 bulan di sana dengan cerita-cerita yang mistis yang penuh dengan misteri, akhirnya mereka setelah selesai tugasnya Pak Hendro mereka kembali ke Jawa Timur mas, begitu cerita. Jadi selama 3 bulan aja gitu mas ya? Iya, dan dihantui di sana sekitar 1,5 bulan mas. 1,5 bulan itu gunanya ya diteror genderuwo tadi mas. Oke mas, jadi pesan-pesan bagi sobat semua nih, barangkali menemukan kisah apa itu rumah yang seperti ini yang dialami gitu. Ya sebenarnya kalau kisah genderuwo yang menyerupai suaminya ini sebenarnya banyak sih mas. Banyak yang pernah mengalaminya di Pulau Jawa sering. Bahkan tetangga saya juga dulu pernah kayak gitu mas. Cuman nggak sampai bersetubuh lah, udah ketahuan. Kalau menurut saya mas ya, meskipun seperti kata Pak Ustadz tadi, Pak Kiai tadi mas, kalau di rumah buat cewek-cewek jangan terlalu pakai minim lah. Ya meskipun di rumah sendirian ya pakai baju yang cukup tertutup kayak gini juga nggak apa-apa, jangan terlalu terbuka. Takutnya dilihat barang-barang goib kayak gitu yang tertarik dengan kita gitu aja mas. Dan jangan lupa kalau yang Islam sholatnya ditingkatkan biar meskipun kita di tempat yang angker atau di tempat yang mistis kita selalu dalam lindungannya gitu aja mas. Ini mas apa itu Bu Nani itu menjelaskan enggak ini maksudnya wangi-wangi itu kayak apa itu? Enggak menjelaskan mas, cuma ngasih tahu gitu aja, punya darah wangi gitu aja. Enggak, saya juga enggak tahu mas. Oke, Mas Yudi, terima kasih ternyata ceritanya bagi Bu Nani. Apa itu kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi bagi semua yang ingin membagikan kisahnya di studio kami bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sobat. Bisa datang langsung di daerah Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.